Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan jangan lupa bagi yang belum, klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan perdagangan? Perdagangan adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, itu tadi adalah pengertian perdagangan internasional anak-anak. Tujuan dari adanya perdagangan internasional adalah meningkatkan gross national product atau total nilai produksi barang dan jasa di dalam suatu negara selama 1 tahun. Dalam perdagangan internasional terdapat ekspor dan impor. Tentunya kalian telah memahami apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor, bukan? Ya, ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang dan jasa dari luar negeri. Mari kita lanjutkan lagi anak-anak. Apakah persamaan perdagangan dalam negeri dan internasional? Yang pertama, sama-sama melakukan pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, sama-sama bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Apakah perbedaan perdagangan dalam negeri dan internasional? Yang pertama, perdagangan dalam negeri dilakukan dalam wilayah suatu negara, sedangkan perdagangan internasional dilakukan antar negara. Yang kedua, perdagangan dalam negeri, pedagang dan pembeli bertemu secara langsung. Namun, perdagangan internasional, pedagang dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Yang ketiga, perdagangan dalam negeri, mata uangnya sama, sedangkan perdagangan internasional berbeda, sehingga menggunakan devisa. Tahukah kalian apakah yang dimaksud devisa? Devisa merupakan alat pembayaran luar negeri, bisa berupa mata uang asing, bisa berupa emas, dan sebagainya. Yang keempat, perdagangan dalam negeri tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi. Namun, perdagangan internasional dikenai bea masuk atau pajak. Perdagangan dalam negeri, biaya angkutnya lebih murah karena jaraknya juga lebih dekat. Sedangkan perdagangan internasional, biaya angkutnya lebih mahal. Perdagangan dalam negeri, kualitas barangnya bervariasi. Sedangkan perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Dan yang keenam, perdagangan dalam negeri menggunakan peraturan perundang-undangan atau hukum nasional, sedangkan perdagangan internasional menggunakan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda atau hukum internasional. Sebelum Ibu lanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Apakah faktor pendorong perdagangan internasional? Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Misalnya, Indonesia menghasilkan minyak bumi, Jepang tidak menghasilkan minyak bumi, maka terjadi perdagangan antara Indonesia dan Jepang.
Yang kedua, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Suatu negara banyak memiliki tenaga ahli, sedangkan negara lain tidak memiliki tenaga ahli, maka akan terjadi perdagangan tenaga kerja. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, Indonesia belum mampu membuat traktor, maka Indonesia membeli traktor dari negara lain. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Sebagai contoh, Cina menghasilkan keramik, sedangkan Jepara menghasilkan ukir-ukiran, sehingga perbedaan ini akan menimbulkan terjadinya kerjasama. Yang kelima, perbedaan selera. Misalnya, orang Eropa makan hamburger, daging, dan gandum, sedangkan orang Indonesia makan nasi. Perbedaan ini akan menimbulkan kerjasama karena pada dasarnya setiap orang berusaha ingin tahu kuliner dari negara lain. Yang keenam, perbedaan iklim. Sebagai contoh, Indonesia beriklim tropis maka menghasilkan rempah-rempah, sedangkan Eropa beriklim sedang maka menghasilkan gandum, sehingga terjadi perdagangan antara Indonesia dan Eropa. Yang ketujuh, terjadinya globalisasi. Dengan semakin berkembangnya internet, maka akan memperpendek jarak antar negara atau batas-batas negara itu semakin menipis anak-anak karena dapat terjangkau dengan adanya internet. Mari kita bahas tentang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produknya yang berbeda dengan negara lain. Yang ketiga, meningkatnya hubungan persahabatan antar negara. Yang keempat, meningkatnya pendapatan negara melalui perolehan devisa. Yang kelima, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, dapat memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, menciptakan kestabilan harga karena adanya aturan-aturan yang mengatur perdagangan tersebut. Bagaimana hambatan perdagangan internasional? Yang pertama adalah kebijakan proteksi, artinya melindungi produksi dan produsen di dalam negeri. Bentuknya macam-macam anak-anak. Yang pertama ada tarif, yaitu penetapan tarif tertentu terhadap barang-barang impor. Yang kedua, kuota. Kuota ini artinya penetapan batas atau jumlah ya untuk impor barang. Larangan impor itu artinya adanya larangan impor barang-barang tertentu. Subsidi itu memberikan bantuan kepada pedagang dalam negeri. Dumping artinya menjual barang lebih murah ke luar negeri dibandingkan menjual barang di dalam negeri. Yang kedua, perbedaan mata uang antar negara. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang keempat, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Yang kelima, terjadinya perang. Yang keenam, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional seperti APEC, MEE, ASEAN, dan sebagainya. Bagaimana dampak perdagangan internasional? Kita lihat dari dampak positifnya. Yang pertama, mempererat persahabatan antar bangsa, menambah kemakmuran negara, menambah kesempatan kerja, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
sumber pemasukan kas negara, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, serta memungkinkan konsumsi yang lebih luas pada penduduk suatu negara. Sedangkan dampak negatif dari perdagangan antara lain, yang pertama, ketergantungan terhadap negara lain. Yang kedua, adanya persaingan tidak sehat. Yang ketiga, banyak industri kecil yang tidak mampu bersaing sehingga gulung tikar. Yang keempat, pola konsumsi masyarakat meniru pola konsumsi negara maju. Kelima, terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Yang keenam, timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara maju. Dan yang ketujuh, timbulnya eksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya kalian sudah memahami, bukan? Untuk melakukan feedback terhadap apa yang sudah kalian pelajari, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. Yang pertama, apakah perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional? Yang kedua, mengapa suatu negara melakukan impor barang? Yang ketiga, sebutkan 5 faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang keempat, sebutkan 5 manfaat perdagangan internasional. Yang kelima, sebutkan 5 hambatan perdagangan internasional. Yang keenam, sebutkan 3 dampak positif perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, sebutkan 3 dampak negatif perdagangan internasional. Video berikutnya kita akan membahas tentang ekonomi kreatif anak-anak. Jangan lupa temukan video lainnya di Titik Agung Family atau Titik Sunarti Widyaningsih dengan alamat seperti yang tertera di video ini, yaitu http://www.youtube.com/c/titikagungfamily. Channel ini berfokus pada pembelajaran untuk siswa, referensi guru, dan aktivitas sekolah. Ini videonya anak-anak atau video-video yang sudah kami unggah di channel ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Jangan lupa tetap semangat, selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.